Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Novi dengan nomor NIM 2101003 dari Fakultas Vokasi, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah D4, Universitas Mayasari Bakti Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi. Dengan dosen pengampu, Bapak Pupun Sayapur Rahman, SEI ME SYA SPM. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi zakat secara ekonomi mikro dan makro. Langsung saja ke slide pertama. Salah satu ayat yang menjelaskan fungsi zakat secara ekonomi mikro dan makro yaitu terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Yang selanjutnya, tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia pada surat At-Taubah ayat 103. Pada ayat sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertaubat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan, diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hambanya. Maka mengetahui tulus dan tidaknya tobat mereka, Allah menegaskan dalam bentuk pertanyaan. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat yang tulus dari hamba-hambanya dan menerima zakat mereka dengan memberinya pahala? Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha Penerima tobat orang-orang yang menyesali dosa yang telah mereka lakukan, lagi Maha Penyayang kepada mereka yang benar dalam tobatnya. Yang selanjutnya yaitu definisi zakat. Zakat berarti atau hahuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Yang kedua, zakat bermakna al-barokatu, yang artinya berkah. Yang ketiga, zakat bermakna an-numu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, zakat bermakna as-solahu, yang artinya beres dan bagus. Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, hablu minallah vertikal dan habli minanas horizontal, dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menumbuhkan rasa peduli sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Yang selanjutnya, macam-macam zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi muslim. Disebut zakat fitrah karena bertujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Yang kedua, zakat mal adalah harta yang diwajibkan dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Slide yang selanjutnya, fungsi sosial zakat. Fungsi sosial dari zakat disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103 dengan menggunakan lafaz tutahhiru yang berasal dari masdar at-tahhir yang memiliki arti pembersihan dan pensucian.
Adapun yang dimaksud dengan pembersihan dan pensucian di sini adalah pembersihan dan pensucian jiwa dan rohani, seperti disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 41, merujuk pada pendapat Sohrawi, tafsir 3720, bahwa fungsi ini terjadi pada setiap elemen zakat, yaitu muzaki, mustahik, dan harta itu sendiri. Fungsi sosial zakat yang pertama dilihat dari sudut pandang muzaki atau pemberi zakat. Zakat berfungsi membersihkan dan mensucikan hati muzaki dari sifat dengki, iri, dan amarah. Sifat ini seringkali dipicu oleh tingginya tingkat kesenjangan yang ada. Ketiga sifat tersebut menjadi faktor utama terjadi kriminalitas dan perampasan harta orang kaya oleh mereka yang merasa termarginalkan. Dalam hal ini, zakat yang merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam Islam berfungsi memperkecil kesenjangan tersebut. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang mustahik atau penerima zakat. Dalam konteks sosial masyarakat, peran zakat seperti dijelaskan di atas menurut Qaradawi mampu memberikan ikatan yang kuat antara orang kaya atau muzaki dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ikatan tersebut akan selalu dibingkai oleh cinta kasih serta dipadukan dengan sifat persaudaraan dan saling tolong-menolong. Menurut Qaradawi, pada tahun 1973, pada halaman 867, ikatan tersebut pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, tentram, dan harmonis di antara mereka. Rasa aman, tentram, dan harmonis di masyarakat ini akan menjadi salah satu pilar keberhasilan pembangunan ekonomi dan kemajuan negara. Yang terakhir, fungsi sosial zakat dilihat dari sudut pandang harta. Fungsi zakat bagi harta adalah membersihkan dan mensucikan harta dari perkara syubhat. Slide yang selanjutnya yaitu fungsi ekonomi zakat. Fungsi ekonomi dari zakat disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103 dengan menggunakan lafaz tuzaki yang berasal dari masdar at-tazkiyah dan secara bahasa memiliki arti at-toharu wan nama wal barokatu wal madi, yang artinya suci, berkembang, berkah, dan pujian. Menurut Ibnu Mandur, tafsir 14/258, dengan artian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan berkurangnya harta akibat zakat yang dikeluarkan sebagai sebab bagi berkembang, bertambah serta berkahnya harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, zakat secara ekonomi memiliki dua fungsi. Pertama, menambah dan mengembangkan, dan kedua, memberikan berkahan dalam harta. Yang selanjutnya, fungsi ekonomi zakat secara mikro. Fungsi zakat secara mikro bagi mustahik adalah meningkatkan angka konsumsi mustahik. Menurut Sakti pada tahun 2007 halaman 180, golongan yang sangat dominan terdampak zakat adalah mustahik. Fungsi zakat bagi mustahik dapat dilihat dalam persamaan konsumsi yang ada dalam ilmu ekonomi sebagai berikut, yaitu C sama dengan C0 ditambah BY, di mana C sama dengan konsumsi, C0 sama dengan konsumsi pokok atau autonomous, B sama dengan MPC, marginal propensity of consume, dan Y sama dengan pendapatan. Fungsi zakat bagi mustahik, fakir, dan miskin adalah meningkatkan konsumsi dasar atau autonomous C0 mereka. Dengan zakat, pelaku pasar yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan daya beli atau tidak memiliki akses pada ekonomi akan membeli daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Sakti pada tahun 2007 halaman 180. Dengan adanya zakat, maka daya beli orang miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya meningkat. Dalam konteks ekonomi mikro, peningkatan daya beli tersebut merupakan peningkatan permintaan atau demand. Gambar kurva fungsi zakat secara mikro. Bisa dilihat dari kurva. Dari sisi mustahik, zakat mampu meningkatkan daya beli mustahik yang pada akhirnya juga meningkatkan demand.
Hal ini akan menggeser kurva permintaan dari D menjadi D1, sehingga titik keseimbangan atau titik equilibrium akan bergeser dari E menjadi E1. Walaupun pergeseran tersebut menyebabkan harga meningkat dari P menjadi P1, hal tersebut terjadi hanya bersifat sementara. Hal ini dikarenakan dari sisi muzaki, zakat akan meningkatkan produktivitas dan supply yang akan menggeser kurva penawaran dari S menjadi S1. Pergeseran tersebut akan membentuk titik keseimbangan baru dari E1 menjadi E2. Pada titik keseimbangan baru E2, harga akan terkoreksi dan menjadi relatif stabil jika dibandingkan sebelum distribusi zakat, namun dengan jumlah kuantiti yang lebih besar. Yang selanjutnya, fungsi ekonomi zakat secara makro. Yang pertama, menambah dan mengembangkan. Dapat diartikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi atau growth secara kuantitas. Yang kedua, memberikan keberkahan dalam harta. Dapat diartikan sebagai kualitas dari adanya pertumbuhan tersebut. Dengan demikian, fungsi ekonomi zakat secara mikro dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam ilmu ekonomi, hal ini dikenal dengan istilah sustainable growth with equity atau pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, di mana fungsi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat peran zakat dalam meningkatkan konsumsi dan investasi secara agregat. Dapat disimpulkan secara garis besar, fungsi ekonomi dari zakat dapat dijelaskan dalam diagram sebagai berikut. Fungsi ekonomi zakat berkembang dan berkah. Dalam sisi ekonomi mikro, mustahik zakat atau penerima zakat dapat meningkatkan income dan daya beli atau demand. Dalam sisi muzaki, pemberi zakat dapat meningkatkan produktivitas dan supply, sehingga dalam fungsi ekonomi zakat mikro, mustahik dan muzaki akan meningkatkan output dengan harga relatif stabil. Dalam sisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi akan konsumsi dan investasi agregat menjadi meningkat. Dalam distribusi kekayaan, pengangguran, kemiskinan, dan pemerataan, sehingga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.